Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir meramaikan konten saya kali ini, dan tentunya yang memberikan subscribe dan menyalakan loncengnya. Semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran, rezeki dan aktivitasnya. Dan juga saya doakan semoga selalu diberi kesehatan walafiat ya guys. Nah, di video kali ini kembali saya akan berbagi ya guys sebuah hal yang mungkin wajib teman-teman semuanya ketahui gitu ya. Teman-teman harus ketahui hal ini karena ya di penghujung 2022 ini ya gitu ya. Dan juga sekarang kan ada juga isu-isu yang katanya akan terjadi resesi ya di 2023. Yang ini memang membuat situasi finansial ya, aplikasi pinjaman online gitu ya, tentunya kesulitan gitu ya. Jadi banyak yang prediksi perusahaan-perusahaan yang tidak kuat secara finansial dan strategi itu akan hancur gitu ya di 2023. Sesuai dengan yang terjadi saat ini, prediksi pakar-pakar ya ekonomi dan sebagainya itu bahwa di dunia itu di 2023 itu akan terjadi resesi guys gitu ya. Meskipun katanya di Indonesia tidak akan berdampak serius ya di Indonesia, tapi di global ya, di area global itu akan berdampak serius untuk resesi di 2023 ya guys. Lalu apa hubungannya gitu ya dengan pinjol gitu ya, aplikasi pinjaman online gitu ya, terutama aplikasi pinjaman online yang mungkin akan memberikan pinjamannya kepada teman-teman ya, kepada debiturnya gitu ya, baik dalam bentuk cash gitu ya, maupun dalam bentuk pembiayaan usaha gitu ya. Nah, jadi ada dua hal pengajuan pinjol ketika kita mengajukan pinjol ya. Itu ada dua hal. Yang pertama untuk secara cash gitu ya, cash, dan yang kedua itu secara pembiayaan mandiri gitu ya, pembiayaan usaha mandiri, mungkin untuk UMKM ya, kalian akan dibiayai oleh pinjol untuk mendanai usaha kalian gitu ya. Nah, ini super ketat ya, yang perlu saya berikan kepada teman-teman di video saya kali ini gitu ya. Ini super ketat, harap diperhatikan betul ya sebelum kalian mengajukan pinjaman online ya, sebelum mengajukan pinjol. Ini super ketat karena apa? Ya karena pinjol sekarang memang agak susah ya. Kalau kita dalam mengajukan pinjol saat ini memang susah guys, tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan enak banget gitu ya, banyak yang cair gitu ya. Inilah sebagai akibat ya dari resesi yang terjadi gitu ya, belum lagi dari kondisi keuangan atau finansial ya sebuah aplikasi pinjol fintech gitu ya, yang mungkin tidak memiliki investor yang kuat gitu ya. Bisa jadi mereka akan memberikan instrumen yang lebih ketat gitu ya. Mereka tidak lagi melihat kalian memiliki gaji berapa gitu, tidak. Tetapi mereka akan melihat ya kepada kalian, apakah kalian benar-benar siap menerima dana tersebut gitu ya. Kalian benar-benar bisa nggak membayar tagihan tersebut gitu. Nah, itu yang akan dilihat oleh aplikasi pinjaman online akhir-akhir ini guys ya. Nah gitu, jadi kalian jangan heran ya, kalian yang mengalami gagal bayar, kalian mengajukan pinjol lagi, kalian ditolak. Nah itu kalian jangan heran dan kalian jangan kaget ya, memang seperti itulah kondisinya saat ini gitu ya teman-teman ya. Nah gitu, jadi menyadari hal itu ya, karena sekarang pada saat proses pengajuan pinjol itu ketat sekali ya, ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Setidaknya kalian memiliki peluang untuk bisa dicairkan pinjaman online-nya 99,9%, tentunya begitu ya yang kita harap. Nah gitu ya. Nah jadi buat teman-teman yang pertama kali mengajukan pinjol gitu ya, usahakan data kalian itu jangan untuk digunakan di aplikasi pinjol ilegal. Nah ini penting banget karena banyak sekali kan nasabah-nasabah baru ya, karena mereka ingin jalan pintas gitu ya, mereka ingin memanfaatkan pinjol ilegal gitu ya. Boleh-boleh saja, tapi lebih baik kalian mengajukan pinjaman online di pinjol legal untuk awalnya gitu ya. Nah jadi ada beberapa hal pinjol yang harus kalian perhatikan ya, yang harus kalian perhatikan sebelum mengajukan pinjaman online gitu ya. Yang pertama, kalian harus memiliki data rawatan terlebih dahulu. Meskipun kalian tidak pernah mengajukan pinjol ya, mengajukan pinjaman online gitu ya, tapi kalian pernah gagal bayar di perbankan, itu otomatis kalian akan ditolak pengajuannya. Nah itu pasti ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Bang,
saya nggak pernah ngajukan pinjol bang, tapi kenapa setiap pengajuan ditolak? Nah mungkin ya kalian pernah mengalami gagal bayar di aplikasi pinjol, di perbankan gitu. Mungkin saja di perbankan tersebut ya benar-benar bank yang sudah sudah diawasi oleh OJK ya, seperti BRI ya, pokoknya di bank-bank yang memang sudah bonafide ya, kalian mengalami gagal bayar di situ, otomatis pengajuan kalian di pinjol nggak akan di ACC guys. Ya kebalikan kan, itu ada keterkaitan guys. Kalian minjam di pinjol gagal bayar misalkan ya, terus kalian mengajukan di bank ya, otomatis kalian ditolak di bank gitu juga ketika kalian gagal bayar di bank, kalian mengajukan pinjaman di pinjol ya, otomatis pinjol kalian ditolak juga. Jadi ada keterkaitannya guys gitu ya. Jadi usahakan dua hal ini kalian sinkron gitu, tidak ada yang namanya gagal bayar atau tagihan-tagihan lain gitu ya. Nah itu kuncinya agar kalian selalu di ACC setiap pengajuan di pinjaman online gitu ya. Jadi usahakan kalian memiliki rawatan terlebih dahulu ya, di rawatannya bukan di pinjol aja tapi di perbankan juga kalian ada rawatannya gitu ya. Itu yang saya sarankan kepada teman-teman yang ingin pengajuan pinjamannya di ACC di pinjol gitu ya. Lalu yang bagian kedua ya, itu tak kalah penting, kalian memiliki penghasilan gitu ya, penghasilan dan juga kalian memiliki usaha gitu yang berkesinambungan. Artinya di sini usaha kalian itu benar-benar profit gitu. Ya, jangan kalian mencantumkan usaha kalian yang rugi gitu ya, yang itu kan bisa dilihat dari keuangan kalian ya di rekening gitu. Jadi usahakan kalian harus melihat dari produktivitas dari usahanya, ataupun lebih baik kalian menampilkan ya seperti slip gaji gitu ya, dan juga keuangan dari usaha kalian gitu. Terus kalian cantumkan juga tujuannya agar pihak pinjol bisa melihat kalian bahwa kalian orang-orang yang tepat untuk diberikan pinjaman gitu ya. Jadi sangat ketat sekali sekarang pinjol guys ya. Jadi mereka juga pasang badan sekarang ya. Jadi mereka tidak akan memilih nasabah yang asal-asalan gitu. Mereka akan melihat dulu dari hal ini gitu. Ini hal dasarnya gitu ya. Nah gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya hari ini ya, bagaimana caranya agar bisa di ACC di pinjaman online terbaru, tentunya berdasarkan laporan-laporan ya dari beberapa sahabat-sahabat gitu ya, beberapa rekan-rekan, dan laporan-laporan juga saya lihat memang sekarang pinjol sedang mengalami kesulitan ya. Jadi mereka akan lebih ketat, lebih selektif dalam memilih nasabah yang akan diberikan pinjaman ya. Jadi inilah wejangannya agar kalian bisa di ACC di pinjaman online tentunya. Oke. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.